Sekali lagi saya sampaikan selamat pagi dan salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga bahagia dilimpahkan kepada kita semua. Mari pada hari ini kita akan terus melanjutkan pemahaman kita atau pelajaran kita yang sudah atau sedang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci atau bagaikan pengajaran kesempurnaan atau pengajaran anak laki-laki. Dan kita sudah memasuki pada season yang ke-54 atau sudah 54 minggu kita bersama-sama pelajari dan sudah sampai pada bagaimana suasana atau keberadaan kita di dalam ruangan Maha Suci itu, yaitu kita harus menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani, tapi juga sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik atau nilai yang sangat besar, ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, bahwa nilai yang sangat besar dari kesemuanya itu adalah kasih, sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 yang sedang kita pelajari bersama-sama. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengajak kita melanjutkan pemahaman kita terhadap 1 Korintus 13 itu, karena Tuhan katakan sekalipun kita memiliki bahasa manusia, bahasa malaikat, bahasa Roh Kudus, bahkan karunia Roh Kudus, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka itu tidak ada artinya. Sekalipun kita juga memiliki pengungkapan atau memiliki pengetahuan tentang firman, tentang nubuatan, bahkan memiliki pengetahuan apapun, bahkan kita juga memiliki iman yang sempurna, bisa memindahkan gunung sekalipun, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu pun tidak ada gunanya. Dan sekalipun kita juga memiliki atau bisa membagi-bagikan harta kita atau segala sesuatu yang ada pada kita, bahkan kita menyerahkan diri kita, tubuh kita untuk dibakar sekalipun, tapi kalau tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, coba kita akan lanjutkan pada 1 Korintus 13 itu ayat yang ke-7 sekali lagi, ya. Karena ayat yang keempat, kasih itu mengharuskan atau perlu memiliki sifat yang sabar, memiliki sifat yang murah hati, tapi juga kasih itu memang kuat sehingga dapat menjadikan kita atau sehingga kita bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Coba mang kita baca sekali lagi 1 Korintus 13 itu ayat yang ke-13, ayat yang ke-7. Ya. Enggak. 1 Korintus 13 ayat 7. Iya. Ia menutupi segala sesuatu. Ya. Dalam salinan bahasa Indonesia sederhana dikatakan kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu, bisa menutupi segala, bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ya, karena memang kasih itu sifatnya kuat.
Ya, sehingga dapat memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk kita mampu menutupi segala sesuatu. Terus percaya segala sesuatu, dapat memberikan kita memiliki kepercayaan dalam segala sesuatu. Terus mengharapkan segala sesuatu, dapat memiliki pengharapan terhadap segala sesuatu. Teruskan, sabar menanggung segala sesuatu. sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ini memang karena memang kasih itu kuat sehingga kita bisa bertahan atau kita bisa mampu menutupi segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Ya, sebenarnya penjelasan ini sudah pernah kita terima pada waktu kita Paskah, ya. Tapi saya masih ingin memperdalam sekali lagi terhadap kasih yang kuat ini agar kita mampu memiliki kepercayaan dalam menghadapi segala sesuatu, mampu memiliki harapan dalam menghadapi segala sesuatu, dan juga mampu bertahan sabar dalam menghadapi segala sesuatu, ya, dalam segala situasi apapun. Oleh karena itu saya masih ingin sedikit dalam perspektif ungkapan rahasia ruangan Maha Suci, terutama memang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sekarang ini adalah memiliki kasih yang bernilai, ya, yang memiliki nilai yang sangat besar atau nilai yang sangat baik, ya, yaitu apa? Memiliki kasih, salah satu diantaranya yang kuat ini betul-betul kita miliki, supaya betul-betul kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi apapun, termasuk kita bisa memiliki kepercayaan dalam segala sesuatu. Ya, ini memang bisa dikatakan, apalagi situasi kondisi sekarang ini, bisa dikatakan keadaan yang tidak stabil, keadaan yang ya bergejolak ini, sungguh sangat dibutuhkan satu kepercayaan. Tapi saya agak sedikit ingin kembali menekankan, karena memang sudah dijelaskan pada season yang lalu dalam Paskah, bahwa percaya segala itu, mengharapkan segala sesuatu, bahkan sampai sabar bertahan dalam menanggung segala sesuatu, itu betul-betul telah dilakukan oleh Bapa leluhur kita sebagai bapaknya orang percaya, karena memang dia adalah satu contoh, satu figur yang memiliki kepercayaan yang sangat kuat, ya, karena memang kepadanya terutama yang mendapatkan perjanjian dari Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, yaitu Abraham, yang awalnya Abram, itu kemudian dia mendapatkan pelayanan. Sedikit saya ingin memberi penekanan dalam perspektif ungkapan ruangan Maha Suci, yaitu Abraham itu mendapatkan pelayanan dari imam besar dan raja damai sejahtera, yaitu Melkisedek. Jadi dia menganut sistem Melkisedek. Nanti kita akan sedikit memberikan pemahaman dalam terhadap hal ini, sehingga bahkan Abraham itu untuk bisa mewujudkan kepercayaannya, untuk mewujudkan harapannya, maka
imam besar Raja Damai yang bernama Melkisedek itu bagaikan menyatu dengan Abraham, ya, karena dia memberikan nama tambahan, yaitu namanya Allah itu, yaitu nama Abram menjadi Abraham. Nama Yahweh itu dimasukkan, artinya pribadi Allah itu ada di dalam Abraham dan Abraham ada di dalam Allah. Jadi artinya Melkisedek itu ada di dalam Abraham, Abraham itu ada di dalam Melkisedek, sehingga dia memiliki kemampuan, ya, seperti yang dikisahkan di dalam Kejadian pasal 21. Tapi coba sedikit kita tekankan lagi ya, Kejadian pasal yang ke-21, Mang. Coba kita baca bersama-sama. Iya. Tuhan mengatakan, sorry, sebentar ya. Atau ayat sebelum 21 itu ayat 17 ya tepatnya ya. Coba sedikit saya ingin menyampaikan ayat ini, coba sedikit saya ingin bacakan ya untuk kita semua. Coba Mang kita baca di dalam Kejadian 17 saja. Kelahirannya Ishak itu di Kejadian pasal yang Kejadian 17 ayat yang langsung ayat 5 saja, Mang. Kita baca ayat 5 saja. Kejadian 17 ayat 5. Iya. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Melainkan Abraham. Ada tambahan nama Ham, Yahweh dalam pengertian itu namanya Tuhan. Itu dimasukkan, artinya pribadi Tuhan itu dimasukkan dalam pribadi Abram. Sebab nama itu sekarang itu bisa dikatakan itu identitas atau jati diri dari seseorang itu tertera di dalam nama. Jadi dia seperti Abram itu mewakili pribadinya, dan Ham, Yahweh itu dimasukkan dalam menjadi Abraham. Teruskan, Mang. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kita loncat pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-15, Mang. Ayat 15. Ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Iya. Tentang istrimu Sarai. Tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Jangan kau menyebut lagi Sarai, tetapi Sarah. Tapi Sarah dalam arti ada tambahan H. Ya, maksudnya nama Allah itu juga dimasukkan. Itulah namanya istrinya, bukan lagi Sarai tapi Sarah. Ya. Ini mengandung satu pengertian bahwa seperti Abraham itu atau Allah sang Melkisedek itu menyatu kepada Abraham dalam wujud kasih yang kuat itu, supaya kepada Abraham yang sebenarnya sudah tidak ada harapan, apalagi juga istrinya Sarai itu betul-betul menurut medis itu sudah mandul, sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak. Jadi tapi Allah yang adalah kasih itu
menyatukan dirinya. Kasih yang kuat itu diberikan kepada Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Jadi, supaya Abraham dan Sarah mendapatkan kekuatan untuk bisa melahirkan anak laki-laki. Kebetulan ini kalau di dalam pengajaran anak laki-laki, awal daripada Allah anak yang pada waktu itu menyatakan dirinya sebagai Melkisedek, sebagai Raja Damai Sejahtera dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Itu kata Ibrani pasal yang ke-7. Melkisedek itu sama dengan anak Allah. Dan itu adalah wujudnya kasih yang kuat. Jadi sehingga bisa memberi kemampuan untuk memungkinkan yang tidak mungkin, untuk menghadapi segala sesuatu yang sukar, yang tidak mungkin itu, untuk bisa dikuatkan, sehingga kalau di dalam 1 Korintus 13, sehingga bisa bertahan menghadapi segala sesuatu, bisa menutupi segala sesuatu, bisa memiliki percaya terhadap segala sesuatu, bisa memiliki harapan terhadap segala sesuatu, bahkan bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak pada kesempatan ini, terutama di dalam perspektif pengajaran kesempurnaan atau pengajaran anak laki-laki, atau yang dikemas oleh Tuhan mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci, ya, berbicara daerah kesempurnaan atau daerah kasih itu. Maka coba kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4. Coba langsung saja kita baca ayat yang ke-7, Mang. Ya, pelan-pelan supaya kita betul-betul dapat memahami makna daripada kasih yang kuat itu. 1 Yohanes 4 ayat Ya, 7. ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Terus, Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah lahir dari Allah, dan mengenal Allah. mengenal Allah. Ya, karena Allah. Teruskan ayat 8. Ayat 8. Ya, Barang siapa tidak mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. ia tidak mengenal Allah. Terus, Sebab Allah adalah kasih. sebab Allah adalah kasih. Jadi di sini Allah menampilkan dirinya kepada Abraham berkenaan dengan apa yang dihadapi oleh Abraham, terutama dia harus memiliki kepercayaan yang kuat, ya, terutama dalam menghadapi keadaan dirinya. Dia harus memiliki harapan yang kuat, terutama dengan keadaan dirinya, yaitu satu-satunya dia harus menerima pribadi Allah yang adalah kasih itu. Itu sebabnya, coba kita lanjutkan Mang ayat 9 dan 10. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Pribadi Allah itu ditampilkan di tengah-tengah kita, diwujudkan dalam kehidupan kita. Apa? Yaitu Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya supaya kita hidup olehnya. Ya, supaya kita
di sini sedikit saya ingin tekankan di dalam perspektif yang sedang kita pelajari. Kasih yang kuat ini itu dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah kita, bahwa Allah mengutus anaknya yang satu-satunya itu ke dalam kita, kepada dunia, di dalam dunia, supaya kita bisa hidup olehnya. Ini supaya kita boleh memperoleh kehidupan. Ya, memang saya agak sedikit merenungkan dalam pengalaman saya, memang tidak mudah yang saya hadapi, terutama keberadaan saya di Lubuk Pakam ini. Saya betul-betul dididik atau diajar oleh Tuhan, atau bahkan setengahnya dipaksa oleh Tuhan. Ya, karena keadaan kami yang memang tidak mudah sekali. Ya, saya harus percaya, saya harus betul-betul memiliki harapan. Karena situasi kondisi kami yang tidak mudah, ya, sebagai seorang hamba Tuhan yang memang tidak mudah saya hadapi, bahkan saya harus hidup. Oleh karena itu, betul-betul saya menggantungkan hidup saya. Saya betul-betul mau hidup oleh Dia. Ya, nah, karena memang keadaan, ya, secara jasmani saya punya pengalaman selama berada di Lubuk Pakam ini, sudah dari di sini, terutama di sini ini sudah hampir 28 tahun mungkin, ya, sekitar segitu, ya. Bayangkan tahun 1995 saya 96 lah baru pindah ke sini, jadi mungkin sudah 27 tahun saya tinggal di sini. Begitu saya di sini, saya betul-betul diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sebagai hamba Tuhan yang tidak mudah. Tapi bahkan padahal kami harus hidup. jadi waktu itu begitu saya membaca ini, saya betul-betul, Tuhan, saya sangat membutuhkan sumber kehidupan bagi kami. Ya, di sini Tuhan mau satu-satunya saya harus belajar betul-betul untuk memiliki kasih ini. Kalau tidak, kalau saya suruh membayangkan ke belakang, rasanya sudah nggak apa saya, nggak apa itu, ya, sudah nggak bisa saya memikirkan yang bagaimana, ya, karena memang saat di sini tidak ada siapa-siapa, saya bersama keluarga, bahkan juga saya ditinggal kawan-kawan seperti saya, tetapi saya hanya berharap, Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu itu, ya. Dan kemudian Tuhan katakan, terimalah utusan Tuhan. Dan itu pertama saya coba melanjutkan ayat 10 ini, sangat berkaitan. Ayat 10? Iya. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini kasih Allah itu ialah Allah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menjadi pendamai. Jadi saya dalam pergumulan saya tidak mudah, cukup memakan waktu, tapi memang sejak 98 sebenarnya arah saya, karena saya ingin mengungkap atau ingin mendapatkan ungkapan rahasia ruangan Maha Suci, atau karena saya sangat menginginkan pengajaran kesempurnaan ini, pengajaran anak laki-laki ini. Karena sebelum 98 saya sudah menanyakan pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan atau pengajaran tentang ruangan Maha Suci itu kepada guru saya, kepada senior-senior saya, bahkan terakhir, ya, saya menjumpai ibu rohani saya bersama keluarganya, yaitu istri daripada Bapak Pendeta Enjuwono. Tapi beliau katakan, Har,
jujur memang kamu sendiri tahu, aku bersama Yu atau suaminya belum sampai di situ. Jadi pada waktu itu saya seperti meraba-raba dulu. Akhirnya saya sangat berterima kasih secara khusus. Sebenarnya sekalipun tadinya itu masih samar-samar, tapi begitu memasuki tahun 2022 saya mendapatkan satu penjelasan tentang pengertian pintu tirai, ya terutama keberadaannya Tuhan sebagai imam besar ini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah berbicara tentang kita harus melakukan perubahan cara di dalam memandang, di dalam memikirkan, di dalam menerima terhadap Tuhan, khususnya dia sebagai utusannya Tuhan atau sebagai imam besar. Coba Mang, saya ingin ajak sedikit baca karena ini merupakan berkat yang saya terima luar biasa, yang juga saya sudah sampaikan. Coba kita baca Mang di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Coba kita baca ayat yang pertama Mang, dan ayat yang kedua. Ya. Ibrani 3 ayat 1. Iya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, Saudara-saudara yang kudus, yang dikuduskan, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, yang mendapat bagian di dalam panggilan, bahkan di dalam ayat ini di dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana adalah orang yang dipilih. Ya di sini ya. Sebab ayat 1 itu, jadi saudara-saudari, dengan dipilihnya kita menjadi warga kerajaan surga, marilah kita lebih mengenal Yesus yang sudah kita akui. Dialah yang menjadi wakil Allah dan imam besar atau imam agung kita di dunia ini. Dalam salinan yang masa kini dikatakan bahwa dia ini adalah utusan. Ya, di dalam bahasa Indonesia baru dikatakan, teruskan Mang. Pandanglah kepada rasul. Pandanglah, pikirkanlah, perhatikan dengan cermat. Lah, jadi ini bukan hanya sekedar melihat, tapi pandang terus sampai kita bisa memahami dalam terhadap apa? Rasul. Rasul. Dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Dimaksud dengan rasul ini adalah Allah mengutus. Ini sebagai satu utusan Allah yang sangat khusus, karena dia adalah perwujudan dari kasih itu, supaya kita boleh kita boleh mendapatkan kehidupan dari situ, dan kita juga boleh, bahkan nanti sedikit saya jelaskan, tapi teruskan Mang ayat itu Mang. Dan imam yang kita akui, imam yang kita akui yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Jadi di sini di ayat atau pasal pertama Ibrani itu, Tuhan mau supaya kita memiliki cara, perubahan cara dari cara yang lama, cara yang dahulu. Tuhan di dalam mengutus atau Tuhan di dalam menyampaikan berita atau firman itu melalui utus-utusannya nabi-nabi dulu. Tapi pada zaman akhir ini tidak. Tuhan mengutus, namanya utusannya itu bukan nabi tapi rasul. Nah, itu bedanya antara perjanjian lama itu tulisannya para nabi-nabi, perjanjian baru itu tulisannya rasul-rasul. Artinya utusan khusus dalam perjanjian baru. Jadi oleh karena itu ditekankan bahwa pandanglah kepada, bagi kita yang dipilih oleh Tuhan, bukan hanya dipanggil, tapi kita sebagai orang yang, jadi memang ini agak sedikit spesialis, bukan sekedar orang biasa, orang umum, tapi memang orang-orang yang terpanggil dan orang yang dipilih. Jadi memang ini adalah spesifik. Tuhan itu berbicara secara spesial di dalam suratan Ibrani
terutama pasal 3 itu, kepada orang pilihannya, kita disuruh oleh Tuhan memikirkan dalam-dalam, dan kemudian kita disuruh oleh Tuhan untuk memandang, pandang terus, fokus, penglihatan yang tertuju kepada satu fokus, yaitu tentang Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai imam besar. Jadi kita ini harus memiliki perubahan cara di dalam memandang terhadap agama kita atau apa yang kita anut ini. Sebagai penganutnya dia, kita harus fokus di situ ya. Jadi ya, saya berterima kasih karena Tuhan tahun 2022 ini saya baru memiliki satu pemahaman yang seperti, maaf kata, dari tadinya itu samar-samar, saya meraba-raba, tapi tahun 2002 itu seperti kita dibukakan oleh Tuhan. Oleh karena itu ya, penjelasan tentang karena ini merupakan pintu masuknya ke ruangan Maha Suci, satu-satunya jalan, satu-satunya pintu. Jadi kita tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci kalau kita tidak mendapatkan pelayanan dari imam besar. Jadi ini sedikit, ini memang perlu mendapatkan pemahaman yang dalam, karena terakhir ini saya mendapat pertanyaan dari teman saya atau kawan saya mengenai apakah kita ini sekarang sudah harus di ruangan Maha Suci. Ada persepsi, ada satu pemahaman dari kawan-kawan saya bahwa masuk ruangan Maha Suci itu nanti, karena ruangan Maha Suci itu bicara kesempurnaan. Ya, ruangan Maha Suci itu seharusnya nanti, dari mereka masih nunggu kesempatan, nunggu waktunya, menunggu timingnya. Ya, tetapi oleh kemurahan Tuhan, saya nanti ingin jelaskan kepada kita bersama-sama untuk kita bisa memahami pentingnya kita memiliki kasih, dan kasih itu kata 1 Yohanes 4 tadi dikatakan adalah bagaimana Allah mewujudkannya itu di dalam mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Pertama supaya kita hidup, yang kedua supaya kita ini mendapatkan perdamaian, mendapatkan penyelesaian terhadap dosa-dosa kita, alias kita menjadi kehidupan yang dibenarkan, menjadi kehidupan yang disempurnakan, disucikan dan disempurnakan oleh Tuhan. Ya, karena Dialah kebetulan memang di dalam sistem yang lama yang boleh atau mendapatkan tugas khusus untuk masuk ruangan Maha Suci itu hanya sekali setahun, yaitu Imam Harun, imam besar Harun dan anak-anaknya ya. Itu ketetapan perjanjian yang lama, sistem yang lama. Tapi sekarang itu kita masuk kepada sistem yang baru, yaitu sistem perjanjian baru. Oleh karena itu pikirkan dalam. Jangan kita hanya mengetahui, tapi betul-betul harus dipahami secara dalam. Bahwa kita harus memandang, memikirkan dalam-dalam terhadap eksistensi daripada Yesus sebagai imam besar. Jadi oleh karena itu juga kita sudah mendapat penjelasan di dalam season-season yang lalu. Pengangkatan Yesus menjadi imam besar itu tidak didasarkan pada Taurat atau sistem yang lama, karena yang lama itu 1 tahun sekali, dan satu tahun sekali itu mereka harus mengorbankan. Itu mungkin hari raya korban ya. Seperti gitu ya. Mereka harus berkorban, menyembelih 2 binatang lembu muda dan kemudian domba jantan. Lembu muda untuk menghapus atau untuk penghapus dosa atas imam besarnya sendiri, dan domba jantan
untuk penghapusan dosa umatnya. Jadi ini adalah satu syarat. Jadi korbannya itu harus lembu muda 1 tahun sekali. Itu masuk imam besar membawa darahnya untuk mendamaikan dosa. Dosa dirinya dan keluarganya dan dosa umatnya. Sehingga terjadilah kesempurnaan atau ketidakadanya dosa. Benar ya. Jadi sedikit saya tapi saya akan kembali mengajak kita bersama-sama untuk, dan inilah wujudnya kasih itu. Jadi dan coba memang kita kembali ke 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 sekali lagi kita akan baca langsung pada ayat yang ke-12 dulu, Mang. 1 Yohanes 4 ayat 12. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah secara kasat mata. Tidak ada seorang pun yang melihat ya kecuali Yesus anaknya ya. Terus jika kita saling mengasihi, perhatikan, Allah tetap di dalam kita. Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Coba Mang kita tambahkan 1 ayat lagi. Ayat yang ke-15. Atau ayat yang ke-15 dulu. Ayat 15 dulu. Ayat 15. Saya tambahkan dia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Karena Yesus itu adalah kasih. Perwujudan kasih, pengutusan Allah terhadap anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu sebabnya kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi ini sebenarnya adalah bagaikan pelayanan imam besar yang seperti di zaman Abraham itu memberikan dirinya, namanya itu dimasukkan kepada Abraham, dimasukkan kepada Sarah. Sarah ada di dalam Melkisedek atau Yesus sama dengan anak Allah. Dan kemudian Abraham juga, karena nama itu diberikan kepadanya, artinya Abraham juga ada di dalam Melkisedek, ada di dalam anak Allah, ada di dalam Yesus. Ya, mengaku bahwa Yesus ada padanya. Di sini. Tapi teruskan Mang ayat 16. Ayat 16. Ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah betul-betul mengasihi kita. Terus Mang, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, jadi saya menjelaskan kaitannya dengan Abraham itu mendapatkan tambahan nama Allah. Karena Allah supaya ada di dalam Abraham sama dengan Sarah. Kalau sekarang itu bagaikan kita ini tetap berada di dalam kasih. Kasihnya yang kuat itu, maka akan tetap berada di dalam kita. Dan kita berada di dalam kasih yang kuat itu. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus 7 itu, maka kita akan mampu sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita bisa percaya segala sesuatu. Kita bisa mengharapkan segala sesuatu. Dan kita bisa bertahan, sabar dalam segala sesuatu. Ya, karena kasih itu ada dalam kita, Allah itu ada dalam kita. Kekuatan ini dari Dia. Ya, jadi kasih itu betul-betul kuat sehingga bisa membuat kita percaya segala sesuatu
atas kepemilikan kita pada kasih ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kita bersama-sama, coba Mang, kita baca di dalam ayat 17 Mang. Teruskan ayat 17 saja, sedikit saya tambahkan. Ayat 17. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Sempurna, Allah itu permanen. Allah itu betul-betul full dalam kita. Sempurna. Yaitu, Ya. kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, Iya. karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia Sama ini. seperti Yesus pada waktu hidup di dunia. Ya, kita pun juga sama seperti Dia. Karena apa? Karena kita berani menghadapi penghakiman. Kalau kita dihadapkan kepada hakim, kita sudah nggak takut. Karena apa? Sudah terselesaikan. Oh ya, karena keberadaan kasih itu Allah mengutus anaknya untuk mendamaikan dosa kita. Jadi kita tidak, bahkan dikatakan ayat yang ke-18 Mang. Ayat 18. Ya. Di dalam kasih Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu tadi. Sama sekali tidak ada jalan buntu, tidak ada yang menakut-nakuti kita. Kita bisa percaya segala sesuatu, kita bisa mengharapkan segala, kita bisa tahan dalam menghadapi segala sesuatu, sabar dalam menghadapi segala sesuatu, dan kita bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu. Kita bisa menutupi segala sesuatu. Memang seperti kita nggak perlu ada yang kita takutkan. Ya, artinya penekanan kita pada hari ini, pada season ini adalah pentingnya kita memiliki kasih yang kuat ini supaya kita boleh mendapatkan seperti bagaikan Abram. Akhirnya pasal 17 dan pasal 21 Kejadian betul-betul Sarah, Abraham dan Sarah yang dikatakan sudah tua, yang sudah tidak ada harapan, yang sudah tidak bisa secara manusia itu untuk bisa dipercaya melahirkan anak laki-laki, dan akhirnya lahirlah anak laki-laki, yaitu yang disebut sebagai anak perjanjian, Ishak. Anak perjanjian itu ya, dan seterusnya. Kemudian Allah anak atau sang Melkisedek bekerja untuk melahirkan anak laki-laki. Dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub, diambil dari Yakub. Dari Yakub kemudian lahirlah 12 suku atau 12 orang. Kemudian diambillah dari Yehuda dan seterusnya. Ya, sampai kepada Yesus. Itulah anak Allah. Itu pekerjaan daripada Allah anak. Nanti kita akan perdalam lagi pada pengajaran anak laki-laki. Roh Kudus juga nanti sudah bekerja melahirkan anak laki-laki dari seorang perempuan yang bernama Maria, yang secara manusia, termasuk apa yang diakui oleh Maria sendiri, tidak mungkin. Itu bisa mungkin ya, karena Roh Kudus memberikan benih anak laki-laki kepadanya. Dan nanti akhir daripada gereja Tuhan, akhir dari pekerjaan Roh Kudus, dia akan melahirkan anak laki-laki di dalam Wahyu 12. Itulah jemaat yang disempurnakan. Oleh karena itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada hari-hari ini menjelang kedatangannya ini, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jemaat yang disempurnakan, supaya kita bisa menjadi kehidupan yang menjadi jemaat yang disempurnakan, bagaikan lahirnya anak laki-laki. Dan nanti kita akan berdalam lagi, tapi season ini saya ingin kebetulan juga bersamaan dengan saudara-saudara kita mengingatkan akan adanya hari kurban, ya, peristiwa tentang Abraham. Dan itu Abraham memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertama,
Abraham bisa mampu melahirkan? Karena memang kepercayaan Abraham dan harapannya Abraham itu memang betul-betul ada. Ya, coba memang kita baca langsung saja pada Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ya. Roma pasal yang keempat. Saya ingin kita langsung saja membaca Roma pasal yang keempat ayat 18 Mang. Roma 4 ayat 18. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Ini betul-betul memang ya, karena memang dia sudah tua, istrinya pun juga tua, tapi sudah mandul. Jadi untuk bisa melahirkan anak itu sudah tidak ada dasar untuk berharap. Terus Mang? namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi ini harapan dan percayanya Abraham itu tidak bisa luntur. Saya yakin pertama karena Abraham mendapatkan satu jaminan dari Tuhan, Allah di dalam dia di dalam Allah. Bagaikan kasih yang kuat itu ada padanya. Ya, apalagi ditambahkan dengan ayat yang ke-17 Mang. Coba Mang kita baca ayat 17 sedikit ya. Ayat 17. Ya, Seperti ada tertulis, ya, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Ia percaya, yaitu yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Allah yang menghidupkan orang mati. Ini kepercayaan Abraham. Terus dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi yang ada. bisa menjadikan apa yang tidak ada itu menjadi ada. Salah satu ini berkenaan dengan anak. Terutama dia karena memang dia akan dijadikan bapaknya bangsa. Sementara yang melahirkan anaknya itu tidak bisa. Ya, dikatakan ayat 18 itu tidak ada dasar untuk mengharapkan. Terus Mang, ayat 18, Ayat lanjutkan 18. sekali lagi. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Iya, namun Abraham berharap. namun Abraham berharap. Jadi ini karena memang di dalam dia itu ada Allah yang adalah kasih, Allah di dalam dia, tidak di dalam Allah, maka dia dapat kekuatan untuk tetap percaya, tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk tidak bisa percaya, ya, karena memang. Teruskan Mang, coba ayat 19, teruskan dulu. Berharap juga Iya. dan percaya Iya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa iya, menurut yang telah difirmankan. iya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Banyaknya keturunan, sedang yang menurunkan belum ada. Ya, nggak ada dasar untuk bisa mengharapkan untuk bisa keturunan. Sudah ditunggu 25 tahun. Ya, masih belum ada. Ya, tetapi itu tadi dengan peristiwa nama Allah itu diberikan kepada Abram sehingga Allah ada di dalam Abram. Nama Allah itu diberikan kepada Sarah, maka Sarah atau Allah itu ada di dalam Sarah. Dan sebaliknya Sarah ada di dalam Allah, Abram ada di dalam Allah. Sakikan dia itu, kalau kita baca tadi dalam 1 Yohanes, sekalipun kita tidak pernah melihat Allah, tapi kalau kita ada di dalam kasih, kita ada di dalam dia ada dalam kita. Ya, kita merasakan kekuatan untuk kita bisa menutupi segala sesuatu. Kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita bisa percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bahkan sabar dalam segala sesuatu. Karena kita mempunyai kekuatan Allah di dalam kita di dalam Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Nggak ada dasarnya percaya, nggak ada dasarnya berharap, tapi dia tetap percaya. Artinya dia percaya segala sesuatu. Ya, terutama untuk memiliki keturunan ini. Coba teruskan Mang ayat 19, perhatikan. Ayat 19. Ya.
Imannya tidak menjadi lemah, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Iya, terus? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Iya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dasar kepercayaannya itu seperti sudah nggak mungkin. Iya. Umurnya sudah tua, rahim Sarah pun sudah tertutup. Ya, sudah tidak mungkin bisa lagi. Tetapi itulah kekuatan daripada Allah yang adalah kasih itu. Kalau ada di dalam kehidupan kita, akan membuat kita akan mampu menghadapi segala sesuatu, mampu percaya segala sesuatu, mampu mengharapkan segala sesuatu, mampu sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Karena Allah yang kuat itu ada dalam kita, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Coba Mang, teruskan Mang. Ayat 20. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, Iya. ia tidak bimbang. Ya. Karena ketidakpercayaan. Ya. Malah ia perkuat dalam imannya. Terus? Dan ia memuliakan Allah. Teruskan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa yang telah ia janjikan. Teruskan Mang. Karena itu, Karena inilah kepercayaan Abraham yang tidak hilang, tetap percaya dalam segala sesuatu, bahkan tetap berharap dalam segala sesuatu. Jadi ini sekalipun tidak mungkin, sudah secara sudah tidak mungkin, sudah dikatakan di sini sudah tidak ada dasarnya untuk mempercayai dan mengharapkan, nggak ada dasarnya. Sepertinya sudah tidak ada, tapi Abraham tetap percaya, bahkan dia malah memuliakan Allah di sini. Oh, puji Tuhan. Ya, jadi memang dia akan melihat bahwa yang tidak mungkin itu akan dimungkinkan oleh Allah. Ya, oleh karena itu oleh Allah dinilai sebagai benar, mendapatkan nilai yang paling besar 10 ya, 100 bahasa sekarang, atau A+. Ya, karena memang betul-betul penilaian inilah. Tetapi coba Mang ayat 23 perhatikan. ayat 23. Ya, Kata-kata ini, kata-kata apa? yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Hal ini diperhitungkan atau Allah memberikan penilaian, dihitung oleh Tuhan di jurnal. Semuanya dijumlah oleh Tuhan. Kepercayaannya itu tidak luntur, harapannya itu tidak luntur, walaupun tidak ada dasar untuk mempercayai, tidak ada dasar untuk mengharapkan, tapi Abraham tetap percaya, tetap mengharapkan, malah dia memuliakan Allah, sehingga Allah memberikan penilaian kepada Abraham. Hal ini diperhitungkan benar, kebenaran. Ya, di sini ya. Hal ini pun kata ayat 23 tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24 Mang. Ayat 24. Ya. Tetapi ditulis juga untuk kita. Ditulis untuk kita. Tuhan akan memberikan penilaian juga kepada kita. Apa Mang? Terus? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Allah memperhitungkannya bahwa kita akan mendapatkan nilai yang sangat besar, nilai yang sangat baik, nilai yang benar semua. Ya, diperhitungkan, semua di jurnal, semua benar. Ya, percayanya benar, pertahanannya benar, kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, semua benar. Terus Mang? Ya. Karena kita percaya kepada Dia. Karena kita percaya kepada Yesus, Dia. Terus? Yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita. Dari antara orang mati. Ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan